Di pemilu 2019 hanya terdapat 9 partai yang lulus parliamentary threshold dan menyisakan 6 partai lainnya yang tidak masuk ke Senayan. Nah, tetapi terlepas dari fakta tersebut, menjelang 2024 muncul partai politik baru yang mencoba menarik simpati dan merebut suara masyarakat untuk bergabung di dalam pemilu 2024. Nah, sebelum saya membahas kelima partai politik tersebut, mari kita lihat alasan dibalik kenapa muncul partai politik baru. Paling tidak terdapat 3 alasan kenapa muncul partai politik baru. Alasan pertama dan alasan yang paling umum adalah terjadinya konflik elit di internal partai politik tersebut. Faksionalisme dan konflik internal di dalam sebuah partai politik bukanlah sesuatu yang baru. Ini adalah proses yang normal-normal saja dan bergantung kepada si pemimpin dari partai politik tersebut apakah bisa menyatukan perbedaan yang muncul di antara faksi-faksi atau kelompok-kelompok di dalam partai politik tersebut atau tidak dapat menyatukan. Kalau tidak dapat menyatukan, biasanya mereka akan keluar dari partai politik tersebut dan yang terjadi adalah mereka yang kecewa atau tidak cocok kemudian bergabung dengan partai lain atau muncul membentuk partai politik baru. Di dalam sejarahnya mungkin di Indonesia hal ini sering sekali terjadi. Misalnya munculnya PDI Perjuangan sebetulnya adalah bentuk ketidakpuasan dari sebagian kader terhadap kepemimpinan PDI pada waktu itu di bawah Pak Suryadi, sehingga Bu Megawati muncul dan membentuk pisah dan membentuk partai baru yang bernama PDI Perjuangan. Kemudian mungkin juga kita bisa lihat di Golkar sendiri, tokoh-tokoh yang tidak cocok dengan perjuangan atau garis perjuangan di dalam Golkar kemudian membentuk partai-partai lain, misalnya seperti Surya Paloh dengan Nasdemnya, kemudian Pak Wiranto dengan Hanuranya. Mungkin dalam contoh yang lain kita bisa melihat bagaimana Haritanu yang semula berada di Hanura kemudian keluar karena tidak cocok dan membentuk partai baru yang namanya Perindo. Nah, itu adalah sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah adanya tokoh-tokoh politik yang ingin maju dan berkompetisi di dalam panggung nasional. Tentu saja untuk maju dan berkompetisi di dalam panggung nasional, memiliki partai politik atau membentuk partai politik yang menjadi kendaraan ini merupakan sebuah keniscayaan atau sebuah jalan yang rasional untuk dipilih. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat pada waktu masa reformasi di mana Pak Amin Rais membentuk Partai Amanah Nasional. Contoh lain adalah munculnya Partai Demokrat yang dibentuk oleh Pak SBY untuk berkompetisi di panggung kepemimpinan nasional pada waktu itu. Sebab yang ketiga munculnya partai politik baru adalah adanya nostalgia masa lalu. Nah, ini menarik karena nostalgia masa lalu berkaitan dengan aktivitas dari sebuah partai politik yang dulu pernah ada, dulu pernah eksis, dan kemudian mendapatkan simpati masyarakat pada waktu itu baik dari segi partai politiknya maupun tokoh-tokohnya, dan kemudian memori ini atau nostalgia ini yang kemudian ingin dibawa pada saat sekarang. Tentu saja harapannya adalah masyarakat kemudian ingat terhadap nostalgia tersebut dan kemudian berlanjut memilih partai tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada partai politik baru tersebut. Yang pertama adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau disebut atau diringkas menjadi Partai Gelora Indonesia. Nah, partai ini digawangi oleh Bapak Anies Mata, Fahri Hamzah, Mahfud Siddiq, dan lain-lain. Jadi kalau Anda ingat nama-nama tersebut, ini adalah nama-nama aktivis atau kader Partai Keadilan Sejahtera. Dan kenapa ini muncul? Tentu saja sebab yang pertama tadi, adanya konflik dan ketidakcocokan di antara para elit PKS sehingga tokoh-tokoh tadi kemudian membentuk partai baru.
Nah, dalam konteks infrastruktur, Partai Gelora Indonesia merupakan partai yang infrastrukturnya cukup baik. Karena di dalam kongres yang baru lalu, mereka bisa mengesahkan kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia. Yang kedua adalah Partai Umat. Ini masih hangat sekitar akhir tahun yang lalu, di mana Partai Umat didirikan oleh politisi senior Indonesia, yaitu Bapak Amin Rais, yang juga sebelumnya membidani Partai Amanah Nasional. Dan partai ini muncul karena ada konflik elit di PAN sendiri, di mana tidak terdapat kecocokan pemikiran antara Bapak Amin Rais dan kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan. Yang ketiga adalah Partai Masyumi, atau kalau di media sering disebut Partai Masyumi Reborn. Partai ini dinakodai oleh Khalil Ridwan, Abdullah Himahua, dan Bapak NS Kaban. Nah, kalau kita lihat sebetulnya partai ini dasarnya adalah romantisme dan nostalgia di masa lalu, di mana sebelum dibubarkan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno, Partai Masyumi adalah partai politik terbesar di Indonesia. Oleh karena itu tentu saja ada keinginan dari segelintir orang di mana romantisme dan nostalgia ini kemudian bisa dibawa ke masa sekarang, sehingga masyarakat kemudian bisa memilih Partai Masyumi sebagai preferensi mereka di dalam panggung politik di Indonesia. Yang keempat adalah Partai Kristen Indonesia 1945, atau sering disingkat sebagai Parkindo 1945. Ini bukan partai yang baru banget sebetulnya, karena di tahun 1950-an sampai 1973 Parkindo merupakan salah satu preferensi atau partai politik yang muncul di Indonesia. Partai ini dulu didirikan atau inisiatornya adalah yang sangat terkenal adalah Bapak J. Leimena atau Johannes Leimena, yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Indonesia. Dan Parkindo 1945 sekarang dinakodai oleh Ibu Alida Buyer, seorang pengusaha tambang dari Kalimantan. Yang kelima adalah Partai Indonesia Terang atau PIT. Partai Indonesia Terang ini dinakodai oleh seorang pengusaha asal Aceh bernama Ibu Haja Risayati dan Gempar Soekarno Putra. Nah, ini menarik, ada Tras Soekarno Putra yang masuk kembali ke dalam politik praktis. Apakah Partai Indonesia Terang bisa menjadi partai yang besar dengan memanfaatkan popularitas dari Tras Soekarno, yaitu Pak Gempar Soekarno Putra? Kita masih perlu lihat kelanjutan episode dari Partai Indonesia Terang, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Masyumi, Partai Umat, dan Partai Gelora. Artinya kita masih harus melihat dan menyaksikan bersama sepak terjang dari partai-partai politik baru ini. Apakah kemudian bisa betul-betul menarik simpati masyarakat, atau sekedar menjadi partai politik yang meramaikan pemilu saja.